Beb, saya nggak bisa ngaji. Saya belum bisa baca Al-Quran. Nah ini saya perlu bicara bab yang satu ini. Tidak bisa baca Al-Quran. Nyetir mobil bisa. Naik motor bisa. A, B, C, D, E, F, G sampai Z bisa. Nyanyi lagu Inggris bisa. Baca Al-Quran enggak bisa. Mohon maaf, sekolahnya S1, S2, S3. Tapi kita ngaji enggak bisa. Muslim kita, malulah. Malu. Nah kalau memang kita enggak punya rasa malu, fasna masya'ata, silahkan berbuat apapun. Jadikan rasa malu kepada Allah Ta'ala, bukan malu pada manusia. Malu saya ya Allah, saya pintar bahasa Inggris, saya pintar bahasa Perancis, saya pintar bahasa Jepang, saya pintar sekolah saya, matematika saya hebat, saya S1, saya S2, saya dokter, saya akuntan, saya, kok saya nggak bisa baca Al-Quran ya Allah, Muslim saya, malu saya ya Allah. Jadikan malu itu cambuk untuk belajar. Kalau begitu, karena saya sarjana S3, saya akan jadikan belajar Al-Quran 10 hari selesai. Pinter kok. Betul kan ya? 10 hari selesai. Wah setelah itu prestasi, ngomong sama temennya. Saya S3 dan ahli baca Al-Quran. Berapa lama belajarnya? 10 hari beres. Yang ngomong sama temennya, memacu yang lain. Belajar. Karena kalau kita nggak mau belajar, nanti kita dibacakan Al-Quran. Mudeng nggak awamu? Betul? Nanti suatu saat dingajikan, ya kan? Terus gak iso nirokno. Cuman delok tok gini ya. Merem delok kanan kiri bacakan Yasin, gak iso nirokno. Beda kalau kita ahli baca Al-Quran, kanan kiri baca Yasin, kita menirukan baca Yasin. Dan nanti itu kita akan senang ketika dingajikan. Ini di Pasar Kliwon nih, belum lama ada salah satu kerabat saya meninggal nih di Pasar Kliwon ya. Seorang syarifah, ya, termasuk orang tuanya Pasar Kliwon. Itu wafat, meninggal dunia. Ya, kalau saya biasa manggil Umi Wan itu. Masya Allah, ahli dia itu baca sholawat, ya, ahli baca Al-Quran. Nah, ketika meninggal dunia, jenazah dibaringkan, kemudian dibacakan qasidah doa yang biasa beliau bacakan sama sahabat-sahabatnya dan murid-muridnya, itu semua melihat bibirnya tiba-tiba terbuka tersenyum lebar. Sampai yang hadir teriak semua sholawat kabeh itu. Lu kok mesem? Seneng nyoto. Coba awakmu melayu. Nah ini lain, ini orang-orang solihah itu ibu-ibu solihah Pasar Kliwon ini. Lihat begitu ya seneng semua, Masya Allah. Saksinya banyak itu. Ya saksinya banyak, itu nyata. Itu nyata. Maka kalau kita suka sama Al-Quran, ketika diyasinkan ya seneng. Nah kalau sekarang sama Yasin gak seneng, diyasinkan mungkin ya kepanasan. Masuk sama Al-Quran, Yasin, Qalbul Quran kok gak suka, kan anehnya luar biasa. Ya, belajar. Gak ada kata gak bisa, yang ada mau belajar atau tidak. Kalau kita udah belajar, Allah menghargai. Walaupun terbata-bata. Beb, lidah saya lidah Cina. Saya ketemu sama orang-orang Cina yang belajar ngaji itu ya. Itu lebih susah. Kalau orang Jawa itu kan juara MTQ. Nasional maupun internasional. Karena lidah Jawa ini sama lidah Arab itu nyambung. Ya nyambung. Tapi kalau lidah Cina kan agak pelo. Belajar makhraj itu lebih susah. Artinya engkau lebih mudah. Saya lebih mudah. Kita lebih mudah. Sementara banyak saudara kita yang susah saja belajarnya luar biasa. Maka tidak ada kata-kata, oh kalau nggak bisa ngaji nggak apa-apa, dengarkan saja. Orang ngono, nggak bisa ngaji, belajar. Belajar, dengarkan iya, tapi belajar harus. Makanya saya tertarik untuk membuat taman baca Quran bapak-bapak. Orang TPA. Mumet loh TPA. Sing kene diajari sing kono Melayu ya. Mumet. Kalau bapak-bapak kan nggak mungkin ya. Taman baca Quran bapak-bapak. Yang 160, yang 170, 150. Itu asyik itu. Nggak mungkin yang satu ngaji, yang satu lari-lari. Nggak mungkin. Karena sudah
papa. Itu harus diadakan karena banyak orang malu mau belajar. Tapi kalau ternyata koncone podo, kowe yo iso podo. Kan asyik gitu kan ya. Baca ngaji. Lah ini Ramadan kesempatan. Sebelum Ramadan belajar, Ramadan praktek. Ini kadang kurang digalakkan. Kadang-kadang itu kita maksudkan diri satu hari satu juz. Mau baca satu lembar aja enggak jelas kok baca satu juz. Satu ayat diulang-ulangi sampai betul, bagus. Lama-lama kan ya banyak ayat. Kalau udah banyak ayat otomatis nanti baca Al-Quran itu mudah. Karena Al-Quran itu lidah kita akan jadi mudah kalau sering praktek. Kalau sering praktek. Semoga kita semua sehat walafiat. Semoga kita semua mendapatkan banyak kekuatan untuk taat. Semoga kita semua mendapatkan rezeki yang berlipat-lipat dari segala arah, rezeki yang bawa manfaat, rezeki yang datang dan tidak membawa masalah dunia akhirah. Semoga kita semua diberi ilmu yang manfaat, ilmunya para wali, ilmunya para nabi. Dan semoga kita semua di dalam hati diberikan rasa bahagia, rasa senang, rasa syukur, rasa ridho dalam keadaan apapun. Dan semoga kita semua diberi umur panjang untuk terus taat, terkhusus sampai pada bulan Ramadan. Kita bisa ibadah sebaik mungkin dan diterima ibadah kita. Kita dapat Lailatul Qadar, malam pengampunan, mendapatkan malam pembebasan dari siksa api neraka. Dan diterima semua amal soleh kita, dijamin kita masuk surga. Dan semoga kita semua dicatat sebagai anak-anak yang berbakti pada orang tua kita. Dan dijadikan orang tua kita, orang tua yang bahagia dunia, bahagia akhirah. Yang telah meninggal diletakkan ruhnya di alam barzah bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada dan para solehin. Yang masih hidup diberikan kesehatan untuk taat, kebahagiaan, kemudahan dan kesenangan dalam segala keadaan. Dan semoga anak-anak kita dijadikan anak-anak yang soleh dan solihah, yang bahagia dunia, bahagia akhirah, terlindung dari segala petaka dunia akhirah, panjang umur dalam segala hal yang menyenangkan dunia akhirah. Dan semoga pasangan hidup kita, sahabat kita, semuanya dijadikan sebagai orang-orang yang terus mendapatkan kebahagiaan sampai ilal jannah. Dan semoga kita kelak diberi husnil khatimah. Ala hadhiniyah wa ala mana wa habibi Ali wa ila hadratin Nabi SAW. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim